Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita dari kelas 12A1. Dan pada kesempatan kali ini, saya sedang pergi mengunjungi makam kehormatan Belanda di kota Cimahi. Tempat ini merupakan salah satu bukti adanya kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan kurang lebih 18 menit hingga 20 menit apabila diukur dari SMA Negeri 3 Cimahi. Kota Cimahi memang tidak memiliki objek destinasi pariwisata alam maupun objek wisata buatan lainnya. Tetapi, sebenarnya Kota Cimahi memiliki cukup banyak cagar budaya berupa bangunan tua bersejarah peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, seperti Rumah Sakit Tustira, The Historic, Stasiun Kereta Api Cimahi, Gereja Santo Ignatius, dan fisik bangunan lainnya dengan gaya arsitekturnya yang unik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahwa terdapat makam para pemimpin dan tentara Hindia Belanda yang disemayamkan di Lewi Gajah bernama Kerkhof. Kerkhof itu artinya pemakaman. Erfel artinya adalah bidang kehormatan, maka dapat diartikan bahwa pemakaman ini merupakan pemakaman yang dibuat untuk tujuan menghormati pelaku-pelaku sejarah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa sekarang saya sedang berada di makam kehormatan Belanda yang berada di Lewi Gajah, atau bisa disebut sebagai Erfel atau makam kehormatan Belanda Lewi Gajah. Yang mana di sini dimakamkan lebih dari 5.000 korban perang yang terdiri dari orang Belanda dan Indonesia yang gugur selama Perang Dunia Kedua dalam pertempuran melawan tentara Jepang pada tahun 1941 hingga 1945. Dan selama masa revolusi setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 hingga 1949. Erfel Lewi Gajah diresmikan pada tanggal 20 Desember 1949 dan dikelola oleh Yayasan Makam Kehormatan Belanda atau OGS. Erfel Lewi Gajah merupakan salah satu dari 7 makam kehormatan Belanda yang ada di Indonesia. Apa ciri khas dari Erfel Lewi Gajah? Erfel Lewi Gajah merupakan pemakaman bagi banyak orang Belanda yang meninggal di kamp konsentrasi Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Di sini, banyak juga dimakamkan para militer yang dulunya berdinas sebagai tentara angkatan darat Kerajaan Belanda dan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Antara tahun 1960 dan 1970, banyak korban perang dari Erfel di Pulau Jawa seperti Muntok, Padang, Tarakan, Medan, Palembang, dan Balikpapan dimakamkan kembali di sini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah Erfel yang tadinya 22 menjadi 7 Erfel. Di Erfel Lewi Gajah terdapat beberapa monumen khusus seperti monumen umum di dekat pintu masuk dan monumen Jinyomaru. Jinyomaru adalah kapal kargo Jepang yang membawa ribuan pekerja paksa atau romusa dalam kondisi yang menyedihkan. Pada tahun 1944, kapal ini diserang oleh kapal selam Inggris HMS Tadwin hingga tenggelam dan memakan korban 5.600 tawanan perang termasuk lebih dari 4.000 orang Indonesia yang menjadi pekerja paksa. Mengapa makam kehormatan penting? Makam kehormatan Belanda di Indonesia mencerminkan sepenggal sejarah Belanda dan Indonesia di Asia Tenggara. Dengan merawat makam kehormatan Belanda di Indonesia, Yayasan Makam Kehormatan Belanda ingin memastikan agar para korban dan cerita di balik mereka bisa tetap dikenang dan penggalan sejarah ini mendapatkan pengakuan yang selayaknya. Saat ini saya sedang berada di tengah ribuan makam-makam yang terdapat di Erfel Lewi Gajah, yang mana makam-makam tersebut sayangnya tidak dapat diperlihatkan nama-namanya karena berdasarkan peraturan yang diberikan oleh Yayasan Pemakaman, nama-nama tersebut tidak boleh diperlihatkan dengan alasan privasi keluarga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang diberikan dapat menambah wawasan bagi siapapun yang mendengarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.